Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini akan membahas tentang pewarisan sifat atau yang disebut genetika atau yang disebut hereditas, tetapi untuk yang monohibrid. Monohibrid adalah persilangan satu sifat beda. Mono itu kan satu, hibrid itu persilangan. Jadi kalau monohibrid persilangan dengan satu sifat beda. Oke, untuk membahas monohibrid kalian harus memahami istilah-istilah yang ada di dalam persilangan. Ya, parental itu disingkat P, itu namanya induk tetua. Kemudian fenotip, fenotip adalah sifat makhluk hidup yang tampak sehingga bisa diamati oleh indera dalam bentuk melihat, merasakan, meraba. Itu ya fenotip. Jadi diingat-ingat, fenotip makhluk hidup, sifat yang tampak. Genotip, kalau genotip adalah keadaan genetik suatu individu yang terdapat di lokus kromosom. Jadi genotip itu berasal dari kata gen ya, dimana gen itu adalah pembawa sifat, nanti disimbolkan dengan huruf ya. Genotip adalah faktor-faktor yang menyebabkan fenotip itu tampak, fenotip itu eksis. Nah, ambil satu contoh ya, genotip tadi disimbolkan dengan huruf. Misalkan ambil satu contoh, jeruk rasanya, misalkan dilihat dari rasanya asam. Nah, genotipnya A. Bolehkah dengan huruf lain? Boleh, misalkan M ya. Yang penting di sini kalian harus tahu genotip. Genotip itu kan gen, pembawa sifat yang ada di dalam kromosom. Nah, kromosom di dalam tubuh kita itu kan berpasangan. Kalau genotip untuk tubuh itu ditulis harus berpasangan. Beda kalau di gamet atau sel kelamin itu sudah mengalami pemisahan, jadi bersifat tidak berpasangan ya. Itu ditulis satu, tidak dua. Ini sudah dipelajari pada materi pembelahan sel. Oke, yang berikutnya adalah macam-macam genotip ya. Tadi sudah dijelaskan, genotip itu gen yang ada di dalam kromosom. Nah, ada namanya homozigot dominan ya. Genotip ada yang disebut homozigot dominan. Apa itu? Pasangan alel yang sama dan bersifat menang, sifat yang muncul di anak. Nah, ini ditulis huruf besar ya. Kalau genotipnya sel tubuh berarti harus berpasangan. Misal ambil satu contoh, kulit halus ya. Kulit halus itu fenotipnya halus, kulitnya halus fenotip ya. Maka genotipnya H besar. Misalkan kalau B besar, misalkan buah melon ukuran besar, nah besar ya. Bolehkah dengan huruf lain? Boleh ya. Misalkan semangka berwarna kuning, nah K besar. Jadi yang muncul di anakan ya, yang bisa dilihat itu yang menang, itu namanya homozigot dominan ya. Yang berikutnya homozigot resesif, pasangan alel yang sama dan bersifat kalah. Jadi
tidak dimunculkan di anak. Ambil satu contoh, uh, kita mengikuti contoh yang homosigot dominan ya. Misalkan kulit halus, nah tapi di anak itu ya, di anak itu padahal kulitnya kasar misalkan, nah berarti yang apa, hal ini tidak dimunculkan ya, jadi tidak dimunculkan di anak ya. B kecil misalkan buah di keturunan buahnya besar tapi tidak dimunculkan yang resesifnya, maka tertulis di situ kalah. B kecil, jadi tidak dimunculkan di anak. Misalkan di homosigot dominan warna kuning ya, itu di anak muncul kuning, nah tapi kemungkinan juga ada warna lain, nah warna lain tidak dimunculkan, maka K kecil artinya sifat yang tidak dimunculkan di anakan, begitu ya. Misalnya simbol K kecil, K besar kuning ya, tapi di anak tidak berwarna kuning misalkan, atau berwarna kuning tapi punya mungkin warna lain tapi tidak dimunculkan misalkan, makanya K kecil itu nanti dijelaskan pada keturunan, pada diagram Punnett, nanti kalian akan lebih jelas. Kalau homozigot resesif di sini dengan istilah agak bingung ya, nanti akan kelihatan paham nanti kalau pada soal. Sedangkan kalau heterozigot ini adalah genotip yang tersusun dari sifat dominan dan resesif, jadi gabungan, ada huruf besar ada huruf kecil, jadi pasangan alelnya tidak sama. Apa artinya? Ini anakannya bersifat karier. Maksudnya apa? Misalkan ya, tadi semangka berwarna kuning, nah kita tidak tahu di dalam tubuhnya itu apakah gennya warna kuning semua, kita tidak tahu, mungkin menyimpan warna lain tapi tidak dimunculkan, begitu, jadi tidak ditampakkan, itu namanya carrier ya. Lebih tepatnya kita lihat di soal. Nah ini misalkan ya, bunga pukul 4, kalian tentunya sudah tidak asing lagi, bunga pukul 4 yang mekar pada sore hari itu nama latinnya Mirabilis jalapa. Warna merah disilangkan dengan bunga pukul 4 untuk warna putih, menghasilkan keturunan semuanya berwarna merah. Ini permintaan soal ya. Kalau di dalam praktek ya kita melihat hasilnya ya, kita tidak tahu kalau sudah ada hasil. Ini permintaan soal, kita ikuti saja bahwa keturunan pertama berwarna merah. Ini apa maksudnya? Nah ini awal saya terangkan dulu. Tujuan adalah kalian semua kelas 9 ya, semester awal paham tentang monohibrid. Maksudnya soal di sini adalah, nah ini bunga pukul 4 warna merah ya, disilangkan ya. Misalkan yang warna merah itu kita ambil nanti sarinya, benang serbuk sarinya, berarti sebagai induk jantan. Sedangkan yang warna putih itu nanti yang kita serbuki, berarti putiknya ya, berarti sebagai induk betina. Disilangkan ya. Jadi nanti kalau di dalam kenyataannya kita praktekkan, itu serbuk sari dari warna yang merah itu dimasukkan ke putik pada bunga yang warna putih, begitu ya. Nah ini adalah merupakan P1 parental, tadi sudah saya jelaskan ya, parental 1, induk pertama.
gitu ya. Kita umpamakan karena ini mulai penyerbukan awal, kita ambil sebagai P1. Nah, setelah itu diidentifikasi fenotipnya, kalian tulis ya, ini warna merah, yang ini warna putih. Setelah fenotip, kita tentukan genotipnya. Di soal kan genotipnya kita tidak ada di soal ya, hanya bunga pukul 4 atau Mirabilis Ihalapa warna merah disilangkan dengan bunga pukul 4 atau Mirabilis Ihalapa warna putih, dan menghasilkan keturunan semuanya berwarna merah. Berarti yang menang, yang dominan di anak itu yang warna merah. Di situ genotipnya tidak ada, berarti diminta membuat sendiri genotip. Nah, untuk mempermudah kita mengambil huruf depan, untuk mempermudah huruf depan dari fenotip. Dan ini yang dominan di anak kan apa di soal? Di soal dimintakan keturunan semuanya berwarna merah. Berarti warna merah itu dominan, yang menang. Kalau menang, tadi sudah saya katakan genotipnya harus hurufnya besar. Nah, ya. Nah, berarti yang warna putih itu kalah. Artinya apa? Resesif. Ya, di soal itu tadi ya sudah di istilah-istilah ini baru paham kamu ya. Berarti putih di sini adalah resesif, tidak dimunculkan di anak. Nah, bagaimana genotipnya? M kecil tidak boleh misalkan menggunakan huruf lain, tidak boleh, harus mengikuti huruf yang sudah ditentukan di dominan. Kalau di dominan menggunakan M besar, yang resesif juga harus M, tapi yang huruf kecil. Karena apa? Resesif. Artinya apa? Tidak dimunculkan di anak. Ya, warna ini tidak dimunculkan di anak. Itu. Nah, ini adalah genotip sel-sel tubuh. Ya, sel tubuh. Ya, akar ya, yang terdapat di akar, di daun, di batang dan sebagainya, kecuali di sel kelamin. Nah, mengapa kok dua? Nah, genotip gen itu kan ada di dalam kromosom. Di dalam kromosom. Ya, ingat pada pembelahan sel. Nah, kromosom sel tubuh kan bersifat diploid, berpasangan. Maka ditulis M besar. Yang putih M kecil karena sifatnya resesif, tidak dimunculkan di anak. Kok tahu tidak dimunculkan di anak? Di soal diminta keturunan semuanya berwarna merah. Paham ya? Nah, ini adalah genotip sel tubuh yang berperan untuk menjadi anak, menjadi anakan itu kan sel gamet, sel kelamin. Nah, kita tentukan gamet, genotip gamet. Ingat, gamet kromosomnya tidak berpasangan, jadi gennya juga tidak berpasangan. Nah, di situ untuk warna merah semua, genotipnya hanya satu macam, M besar, cukup ditulis satu saja. Jadi misalkan di merah kan sebagai alat kelamin jantannya ya, serbuk sarinya banyak sekali, semuanya membawa warna merah, M, jadi banyak sekali. Kalau ditulis banyak semuanya nggak cukup satu saja ya, cukup satu saja, M saja. Jadi di serbuk sari itu serbuk sari itu ya, kalau belum matang M besar banyak sekali, M besar, serbuk kan banyak sekali. Nah, yang belum matang ya, tapi kalau sudah matang hanya satu tidak berpasangan, yaitu M. Nah, untuk tumbuhan serbuk sari yang sudah matang kan tidak hanya satu, banyak. Jadi setiap serbuk sari yang matang itu hanya membawa M besar, satu M besar. Serbuk sari banyak, M besar, cukup ditulis saja. Paham ya? Nah, sekarang sel telur.
ovum kan hanya satu M kecil, pasti hanya M kecil karena di situ untuk warna hanya M kecil. Begitu ya. Jadi di sini di soal ini karena persilangan monohibrid yang disoroti hanya satu sifat. Nah, di soal satu sifat yaitu warna. Kalau mengikuti sifat-sifat yang lain yang banyak, kita mengikuti soal monohibrid berarti yang disoroti hanya satu sifat, tidak diambil warnanya. Kalau di soal diminta diambil warnanya, itu ya. Nah, ini gamet sudah membentuk M besar yang jantannya ya, yang sel telurnya M kecil. Terjadilah penyerbukan, menghasilkan apa? M besar M kecil, kan terbentuk biji ya kan, diputik nanti tuh terus dengan adanya semakin apa namanya dari zigot nanti akan tumbuh menjadi apa yang namanya biji. Nah, itu ya. Nah, biji ini berarti membawa genotip untuk apa tubuh itu ya. Di apa namanya biji itu kan ada namanya zigot. Nah, zigot ini sudah tubuh ini ya, maka gametnya maka genotipnya berpasangan ya, walaupun kecil tubuh ini kromosomnya sudah berpasangan, maka M besar M kecil mendapat sumbangan dari pejantan yaitu sebuk sari dan dari sel telur M besar M kecil. Jadi ini sudah zigot ini sudah bersifat apa namanya diploid M besar M kecil. Nah, ini masih dalam bentuk biji. Nah, misalkan biji ini kita tanam ya, kita tanam, maka merah semua. Mengapa kok merah semua? M besar kan yang bersifat dominan. M besar itu punya fenotip apa? Merah. Ini ya. M besar adalah fenotip merah. Lah ini M besar yang menang. Berarti F1 keturunan F1. Nah, ini filial 1 keturunan pertama merah semua. 100% bunga warna merah. Jadi bijinya kalau ditanam semuanya bunganya berwarna merah. Itu karena permintaan soal seperti itu. Kalau praktek ya kita tidak tahu ya. Itu ya. Nah, 100% semuanya bunga warna merah. Misalkan jumlahnya bunganya 10, semuanya warna merah, 100% warna merah. Bunganya yang muncul 25 misalkan dihitung, ya berarti semuanya 100% bunga berwarna merah. Itu ya. Jadi dalam satu pohon semuanya warna merah. Nah, misalkan nih soal berikutnya. Nah, bila keturunan berikutnya di F1 itu tadi ya dibiarkan mengalami penyerbukan sendiri. Jadi di dalam pohon itu dibiarkan menyerbuk sendiri, tidak boleh ada serbuk bunga dari yang lain. Ini maksudnya di soal. Bagaimana rasio atau perbandingan fenotip dan genotip hasil keturunannya? Dalam hal ini berarti keturunan F2 ya. Jadi kita masuk pada P2 ini. Jadi anakan F1 itu dibiarkan menyerbuk sendiri dalam satu pohon. Berarti kita masuk apa? P2 ya. P2. P2-nya itu dari mana? Ya dari F1 itu tadi. Nah, ya. Disilangkan dengan sesama satu pohon. Kita gambarkan 2, padahal ini adalah satu pohon untuk memperjelas. Ya, bisa serbuk sarinya dari yang sebelah kiri, bisa ya gambar dari sebelah kanan. Pokoknya dalam satu pohon dibiarkan menyerbuk sendiri. Itu ya. Ini untuk memperjelas saya buat 2 gambar. Padahal apa? Itu satu pohon. Kita telusuri lagi nih. Fenotipnya sama dengan induk merah kan? Induk 1 ya, merah. F1 kan merah.
F1 disilangkan sesamanya. Jadi bila keturunan berikutnya F1 dibiarkan, nah berarti fenotipnya akan merah karena F1 tadi merah ya. Nah merah juga, ini fenotip, bunganya berwarna merah semua di F1 tadi ya. Nah kemudian disilangkan, berarti ini masuk di P2. P2 nya F1 disilangkan dengan F1, yaitu warna merah disilangkan dengan warna merah. Kita telusuri genotipnya. Nah genotipnya F1 tadi genotipnya apa? M besar M kecil ya, sama M besar M kecil karena ini satu pohon. Cuma saya pisahkan karena untuk membantu kalian memahami ya. Jadi di diagram Punnett ditulis seperti ini. Ini maksudnya diagram Punnett. Ini masih berlanjut. Genotip sudah, sekarang tinggal gametnya. Nah gamet itu tadi apa? Gennya tidak berpasangan. Nah di induk ya warna merah, fisiknya warna merah, tapi gennya itu ada warna merah, ada warna putih. Mengapa? Ada M besar, ada M kecil. M besar itu warna merah, M kecil warna putih. Berarti gametnya ada dua macam, ada M besar, ada M kecil. Ini juga sama, M besar, M kecil. Jadi dalam satu pohon gametnya itu ada yang membawa warna merah, ada yang membawa warna putih dalam satu pohon. Di diagram Punnett dibuat seperti ini anak-anak ya. Nih sorry nih ya, tuh. Nah gamet kan sudah terbentuk, misalkan ini dalam satu pohon ya, antar bunga menyerbuk sendiri. Nah misalkan kita ambil contoh, misalkan di daerah sebelah kiri saya ambil yang gantian ya, yang sel telurnya, yang sebelah kanan spermanya, serbuk sarinya ya. Misalkan kita ambil sel telur yang muncul kemungkinan misalkan membawa M besar, diserbuki oleh serbuk sari yang membawa M besar. Nah serbuk sari kan banyak sekali, ada yang membawa M besar, ada yang membawa M kecil. Kebetulan yang menyerbuki sel telur yang membawa M besar itu serbuk sari yang membawa M besar, maka menghasilkan zigot M besar M besar. Sekarang ganti, sel telur M besar diserbuki oleh serbuk sari yang membawa M kecil, maka menghasilkan zigot yang genotipnya M besar M kecil. Sekarang gantian, sel telur kebetulan yang muncul M kecil diserbuki oleh serbuk sari yang membawa M besar, maka zigotnya M besar M kecil. Ingat huruf besar ditulis dulu ya. Terus kemungkinan yang berikutnya, ini supaya habis, sel telur M kecil kebetulan diserbuki oleh serbuk sari membawa M kecil, menghasilkan M kecil M kecil, begitu. Nah kita identifikasi lagi, M besar berapa jumlahnya? 1. M besar M kecil jumlahnya berapa? 2. M kecil jumlahnya berapa? 1. Nah ini kan genotip, itulah rasio genotip. Berarti rasio genotipnya 1 dibanding 2 dibanding 1. Satunya milik M besar, 2-nya milik M besar M kecil, 1-nya milik M kecil. Jadi rasio genotip ditulis 1 dibanding 2 dibanding 1. Jangan 1 banding 1 banding 2, kurang tepat. Tepatnya adalah 1 dibanding 2 dibanding 1 yang sistematis, begitu ya. Tidak boleh 2 dibanding 1 dibanding 1, kurang tepat. Yang tepat adalah 1 dibanding 2 dibanding 1, menyesuaikan hasil apa di sistematik diagram Punnett. Dalam hal ini adalah proses apa proses penyilangannya, begitu ya. Nah sekarang
M besar itu rasanya apa ya? Kok rasanya, sorry ya, tadi M besar genotip ya. Sekarang M besar itu fenotip apa? Kan merah. M besar M kecil juga fenotipnya dari merah. Mengapa kok M besar M kecil fenotip merah? Karena M besar kan yang menang, berarti merahnya berapa itu? 3 kan ini. Mana? 1, 2, 3. Ini merahnya 3. Tinggal ini warna apa? Putihnya berarti berapa? 1. Jadi rasio fenotip ya pada F2 ini maaf tertulis harusnya F2 ya, maaf salah ketik. Nah, rasio fenotip adalah 3:1. Rasio fenotip F2, filial 2, keturunan 2. Cuma di situ, di sini ditulis F1, harusnya apa? F2, maaf. Jadi jawabannya adalah kalau hasil persilangan dari sesama F1, jadi F1 dibiarkan menyerbuk sendiri, maka rasionya untuk genotip 1:2:1, untuk fenotipnya 3:1. Ini apa maksudnya ya? Misalkan ya, F2 ini kan biji ya, menghasilkan biji-biji dari F2 ditanam, ambil 1 ditanam, dibiarkan, diamati, tumbuh, kan menghasilkan bunga. Kalau sudah dewasa itu bunganya itu muncul 2 warna anak-anak, cuma yang paling banyak warna merah. Misalkan dihitung ya, ada misalkan yang paling mudah, misalkan ada 12 bunga misalkan ya, ada 12 bunga mekar semua, itu yang 9 warna merah, yang 3 warna putih, begitu. Nah, misalkan kok hanya 4, nah, berarti yang 3 warna merah, yang 1 warna putih, begitu. Itu contoh, maksudnya rasio atau perbandingan. Contoh lagi, misalkan dihitung jumlahnya 16, berarti yang warna merah berapa itu? Yang warna merah ada 12, yang warna putih ada 4. Itu maksudnya rasio genotip ya. Jadi rasio genotip untuk genotipnya 1:2:1, yang fenotip 3:1. Nah, genotip apakah bisa dilihat? Nah, itu secara tertulis. Yang fenotip juga secara tertulis, tapi kalau dipraktekkan, diamati, bisa dibuktikan ya. Itu maksudnya rasio fenotip dan genotip. Nah, saya kembalikan, kalau di gamet yang sudah terbentuk kemudian disilangkan, ini kalau seperti ini kan agak rumit ya, boleh dibantu dengan diagram papan catur. Nah, seperti ini. Nah, ini boleh dibuat papan catur ini ya. Ini misalkan untuk yang bagian serbuk sari, ini yang bagian putik, kan sama-sama ada 2 macam gamet ya. Ini yang putik di sel telur ada, bisa mungkin membawa M besar, bisa mungkin membawa M kecil sel telurnya. Nah, serbuk sari yang banyak sekali, ada yang membawa M besar, ada yang membawa M kecil. Ini kalau menggunakan papan catur. Nah, kemungkinan pertama M besar pada sel ovum, sel telur dibuahi oleh serbuk sari M besar, menjadi M besar. Kemungkinan kedua, ovum muncul M kecil, diserbuki oleh serbuk sari, musnya ini mana ya, serbuk sari M besar menjadi M besar M kecil. Kemungkinan yang ketiga, sel telur ovum yang muncul membawa gen M besar, diserbuki oleh serbuk sari membawa M kecil ini.
maka zigot membawa M besar M kecil. Kemungkinan yang terakhir, ovum sel telur ya, ini membawa misalnya yang muncul M kecil diserbuki oleh ini serbuk sari M kecil, jadilah ini ini M kecil ini anak-anak, maaf ya, ini adalah M kecil maaf, M kecil. Nah, jadi M besarnya ada 2, M kecilnya ada 1. Maaf, ini adalah M kecil. Nah, M besar itu fenotipnya apa? Merah. M besar M kecil juga merah. M besar M kecilnya kan ada 2, yang pojok itu keliru. Berarti merahnya ada 3 ya. Ini berarti rasio genotip ya. Nah, rasio genotip 1:2:1. Maaf ya, belum saya tulis. Sekarang rasio fenotip, merahnya ada 3. Ini saya tunjukkan, 1, 2, 3, ini merah. Yang ini salah ketik, M kecil apa putih ya, 1. Nah, jadi rasio fenotipnya 3:1, sama kan? Oke, jadi kalian boleh nanti kalau misalkan mengerjakan soal ya, bisa untuk F2 nya bisa menggunakan secara langsung, bisa juga dengan menggunakan papan catur, mana yang kalian lebih mudah dipakai, begitu ya. Nah, sekarang kita latihan soal. Atau juga bisa seperti ini nih, tidak usah menggunakan gambar ya, misalkan bisa juga seperti ini. Itu ya, bisa kalian perhatikan, lebih simpel itu ya, tidak harus dengan gambar. Ini ya, lebih simpel. P1 tadi fenotipnya apa? Merah dan putih ya. Ini P1 genotip M besar, di putih resesif, M kecil harus mengikuti yang dominan. Mengapa kok yang merah M besar? Disoalkan permintaannya keturunannya warna merah, jadi merah itu yang dominan. Kalau dominan berarti genotipnya harus huruf besar. Nah, kemudian gametnya ingat, genotipnya gen kan ada di dalam kromosomnya tidak berpasangan, jadi di sini terjadi pemisahan alel ya. Apa sih itu alel? Ini alel, jadi pemisahan alel. Ingat, gamet kromosomnya tidak berpasangan, maka tulis 1 aja. Ini kebetulan yang disoroti sifat warna, dan di induk ini hanya warna merah, jadi 1 macam M ya. Yang warna putih M kecil hanya 1 macam. Nah, maka terjadi penyerbukan. Nah, ini ya kan, M besar M kecil. Kalau di biji ini ditanam, dibiarkan tumbuh, kemudian kan berbunga ya, menghasilkan warna merah semua. Itu ya, tuh gitu. Nah, sekarang P2 nya kan tadi F1 dibiarkan menyilang sendiri. Artinya apa? Dibiarkan menyerbuk sendiri dalam 1 pohon. Tidak boleh tanaman lain ikut di sini, ndak. Berarti harus 1 pohon. Makanya induk kedua berarti ini, dari ini ya. Ini langsung ditulis genotipnya, M besar M kecil, M besar M kecil. Ini langsung genotipnya. Fenotipnya pasti apa? Merah kan. Nah, gametnya berarti gametnya di sini ada 2 macam kan ya. Ya, ada M besar, ada M kecil terpisah. Karena apa? Untuk warna di sini di keturunan pertama, walaupun warna merah tetapi menyimpan gen warna putih. Jadi untuk warna pada keturunan F1 itu punya 2 macam gamet, ada M besar, ada M kecil terpisah. Karena apa? Gamet itu kromosomnya bersifat haploid, terjadi pemisahan. Ini pada peristiwa pembelahan sel ya, ini sudah dipelajari. Ini juga sama ya. Tuh induk satunya misalkan sebagai betina, berarti sel telurnya mungkin membawa M besar, mungkin juga membawa M kecil. Nah, kemudian
ini menggunakan langsung papan catur. Ini yang serbuk sarinya, gametnya ada 2. Ini adalah sel telurnya, mungkin muncul M besar, mungkin muncul M kecil, atau mungkin muncul gen warna merah, mungkin muncul gen warna putih. Nah, serbuk sari kan banyak, ada yang membawa gen warna merah, ada yang membawa gen warna putih. Nah, misalkan ini ya, kemungkinan pertama, sel telur muncul M besar, diserbuki oleh serbuk membawa M besar, jadilah M besar M besar. Sel telur M besar kemungkinan diserbuki oleh M kecil menjadi M besar M kecil. Kemungkinan yang di sini, sel telur membawa M kecil diserbuki oleh serbuk sari membawa M besar, maka M besar M kecil. Yang terakhir, serbuk sari M kecil, sel telur yang muncul pas M kecil jadilah M kecil M kecil. Nah, ini yang betul. Nah, maka M besar jumlahnya 1, M besar M kecil jumlahnya 2, M kecil jumlahnya 1 kan. Itu rasio apa? Genotip. Nah, M besar kan warna merah, M besar M kecil juga warna merah karena M besar yang menang, merah. Jadi merahnya 3, putihnya 1. Rasio apa itu? Fenotip. Paham ya? Semangat, kita coba latihan soal. Sebelum latihan soal, saya jelaskan di peristiwa persilangan itu tadi, di monohibrid muncullah hukum 1 Mendel yang berbunyi, hukum 1 Mendel itu disebut hukum segregasi, bahwa pembentukan gamet itu sel kelamin ya, ini di peristiwa spermatogenesis, oogenesis, ini sudah ya. Kedua gen induk parental kan induk itu merupakan pasangan alel, ini akan memisah sehingga tiap gamet menerima 1 gen dari induknya. Perhatikan di sini. Nah, ini induknya, maaf ini mouse-nya agak, nah ini induknya merupakan apa? Pasangan alel. Nanti kalau sudah akan proses pembentukan meiosis ya, melalui meiosis ya, meiosis 2 akan terpisah ini ya, M besar, M besar, ini M kecil, cukup tulis satu saja kalau satu macam ya, M besar. Boleh ditulis M besar, M besar, M kecil, enggak usah, cukup tulis satu saja karena gametnya hanya 1 macam membawa M ya. Nih, ini induk kedua ya, kan dari F1 dijadikan induk kedua karena dibiarkan menyerbuk sendiri. Nah, genotipnya kan M besar M kecil ya. Nah, berarti alelnya misah, serbuk sarinya ada yang membawa M besar, ada yang membawa M kecil, jadi memisah. Sel telur juga ada yang muncul mungkin M besar, ada juga yang muncul M kecil. Inilah yang dimaksud dengan hukum segregasi. Pasangan alel akan memisah. Hukum Mendel 1 itu ada juga dalam bentuk kalimat lain, tapi intinya sama. Berbunyi apa? Hukum Mendel 1 disebut juga hukum segregasi, adalah mengenai kaidah pemisahan alel pada waktu pembentukan gamet. Ingat pada peristiwa kalau tumbuhan itu makrogenesis dan makrosporogenesis dan mikrosporogenesis. Ini kan terjadi pemisahan alel ya di meiosisnya. Nah, pembentukan gamet terjadi secara meiosis, ya kan? Di mana pasangan-pasangan homolog saling berpisah dan tidak berpasangan lagi. Terjadi pemisahan alel suatu gen secara bebas dari diploid menjadi haploid. Nah, ini pada materi pembelahan sel sudah kalian pelajari ya, itu tadi sama ya. Nah, jadi inilah, jadi di dalam diagram Punnett atau di dalam persilangan monohibrid ada yang namanya pemisahan alel sehingga terbentuk gamet yang mengandung 1 alel dan bersifat apa? Haploid. Itu adalah hukum Mendel 1. Paham ya? Sekarang baru kita masuk latihan soal. Sapi berbulu kekuning-kuningan. Nah, ini punya genotip R besar
R besar disilangkan dengan sapi berbulu putih punya genotip R kecil menghasilkan keturunan F1 sapi berbulu kekuning-kuningan dengan genotip R besar R kecil. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, kemungkinan keturunan sapi berbulu putih pada F2 adalah, ini pilihan ganda, ada 25%, ada 50%, ada 75%, ada 100%. Cara penyelesaiannya bagaimana? Nah, kita masuk seperti ini, kita telusuri aja. P1 tadi sapi berbulu kekuning-kuningan, kekuningan berarti ini ya, R besar, jadi ditulis dulu P1 nya, misalkan R1 sebagai induk pejantan, ini ya, R besar. Mengapa kok ditulis R besar? Karena pertama mengikuti di soal, yang kedua bersifat dominan ya, karena kan F1 kekuning-kuningan, simbolnya R ya, dominan. Mengapa kok tidak ditulis dengan K, genotip bebas ya, hurufnya bebas. Yang penting kalau di parental harus berpasangan karena kromosomnya itu masih berpasangan. Di situ ditulis R besar. Fenotipnya apa? Kekuning-kuningan, jadi tidak usah ditulis. Kalau mau ditulis boleh kekuning-kuningan, disilangkan dengan induk berbulu putih R kecil, ini berarti bersifat resesif. Karena apa? Tidak muncul di F1 yang muncul kekuning-kuningan, maka R besar itu adalah fenotip kekuning-kuningan, sedangkan R kecil putih karena bersifat apa? Resesif. Kok tahu resesif? Iya, karena F1 nya yang muncul kekuningan, iya kan? Jadi kekuningan itu adalah yang dominan, maka R besar, yang putih R kecil. Mengapa kok tidak pakai P? Nah, resesif harus mengikuti dominan, tidak boleh menggunakan huruf lain. Resesif harus mengikuti huruf yang dipakai oleh dominan, paham ya? Nah, gametnya R besar, yang R besar hanya R besar, yang R kecil hanya R kecil. Jadilah persilangan menghasilkan F1 R besar R kecil ini. Nah, fenotipnya sudah pasti sapi berbulu kekuning-kuningan. Mengapa? Karena R besar adalah yang dominan, yaitu warna kekuning-kuningan. Di sini tidak saya tulis ya, kekuning-kuningan. Oke, F1 dibiarkan kawin sendiri, jadi antar anak dikawin sendiri. Jadi misalkan ini ya, saya jelaskan lagi, F1 perbandingannya, rasionya 100% anakannya berwarna berbulu kekuning-kuningan. Jadi misalkan sapi ini keturunan pertama menghasilkan 2 anak misalkan ya, itu semuanya kekuning-kuningan. Misalkan kok 3 anak semuanya kekuning-kuningan, itu maksudnya rasio pada F1 semuanya berwarna kekuning-kuningan. Mana maksudnya ya, maaf ya, kekuning-kuningan. Nah, setelah itu P2, maaf ini rasio kok mouse-nya di mana ya, F2 nya perhatikan ya, F2 nya karena dibiarkan menyerbuk sendiri, anak dikawinkan dengan anak ya. Jadi anak itu sudah pasti kan F1 nya R besar R kecil, berarti masuk di P2, R besar R kecil disilangkan dengan R besar R kecil. Karena apa? Ini F1 disilangkan dengan F1 punya genotip R besar R kecil. Udah, apa fenotipnya? P2 sama ya, sapi berbulu kekuning-kuningan disilangkan dengan sapi berbulu kekuning-kuningan, karena ini anak-anak ya. Dah, gametnya pasti ada 2 macam, R besar
besar dengan R kecil. Yang betina, sel telurnya mungkin muncul R besar, mungkin R kecil. Nah, yang sapi pejantan spermanya kan banyak, itu ada yang membawa R besar, ada yang membawa R kecil. Nah, kita langsung menggunakan papan catur ini yang paling mudah. Nah ini ya, yang pejantan sperma yang bawa banyak, ada yang membawa R besar, ada yang membawa R kecil. Sel telur mungkin ada muncul R besar, mungkin muncul R kecil. Nah, disilangkan kemungkinan sel, misalkan ini sel telur R besar dibuahi oleh sperma R besar, menghasilkan gamet zigot R besar Misalkan nih sel telur R besar dibuahi oleh sperma R kecil menjadi R besar R kecil. Nah, misalkan kebetulan yang muncul sel telur R kecil dibuahi oleh sperma pas membawa R besar menjadi R kecil, R besar R kecil. Kemungkinan yang terakhir, sel telur yang muncul R kecil dibuahi oleh sperma R kecil menjadi R kecil R kecil. Nah, yang ditanyakan kemungkinan keturunan sapi berbulu putih. Ayo, R besar sapi berbulu apa? Kuning, ya kan? R besar R kecil, R yang menang, R kan kekuningan, berarti berbulu kuning. Jadi yang berbulu kuning kan ada 3, R besar kuning, R besar R kecil juga kuning, R besar R kecil yang ini juga kuning. Jadi yang kuning ada 3, yang putih ada berapa? 1. Kebetulan ditanyakan ini sapi berbulu putih berapa persen. Nah, ini perhatikan, kan hanya 1/4. 4 dari mana? 1, 2, 3, 4. Nah, ini karena ditanya berapa persen dikalikan 100 menghasilkan 25%. 100 kali 1 dibagi 4. Jadi kemungkinan keturunan sapi berbulu putih pada F2 adalah 25%. Paham ya? Contoh lagi yang kedua, satu lagi supaya paham. Bunga anggrek bulan warna ungu, ya, dengan genotip R besar. Dah, kita buat R besar lagi ya. Kalau kalian bisa latihan genotipnya diubah dengan warna lain juga boleh, misalkan U juga boleh. Ini di soal saya menggunakan R, lagi senang huruf R ini ya. Genotipnya R besar disilangkan dengan bunga anggrek bulan warna putih yang bergenotip R kecil. Nah, ini kamu sudah menentukan, berarti yang menang itu anggreknya warna ungu. Nah, turunan pertama menghasilkan sudah pasti warna ungu, karena warna ungu itu hurufnya R besar. Berarti yang dominan permintaan soal itu nanti anakannya warna ungu dominan. Ini permintaan soal, diikuti saja karena ini adalah memahami materi monohibrid. Oke, misalkan jika F1 itu tadi yang menghasilkan warna ungu semuanya ya, disilangkan sesamanya menghasilkan 12 tanaman anggrek bulan. Nah, ini agak mulai sulit ya. Berapa kemungkinan keturunan anggrek bulan berwarna ungu pada F2? Oke, kita lanjut bagaimana penyelesaiannya. Nah, ini kita langsung gambar aja nih ya. Misalkan induk pertama tadi anggrek bulan warna ungu, huruf genotipnya R besar ya. Ini ya, R besar disilangkan dengan anggrek bulan warna putih R kecil. Ini parentalnya, ini bebas. Kalau kalian sudah mahir nggak ditulis P juga enggak apa-apa, ini parental ya, generasi P. Ditulis di sini boleh, ditulis di sini boleh ya. Nah, tidak ditulis ya nggak apa-apa, yang penting kalian paham ini bahwa ini menunjukkan P1, generasi 1. Nah, gimana gametnya? Ini genotipnya ya, R besar, ini R kecil. Yang ungu kan tadi permintaan soal yang huruf besar.
Gametnya apa? Ayo kalian tebak. R besar ya. Ini juga R kecil. Terjadilah penyerbukan, polinasi penyerbukan, kemudian terjadi pembuahan menghasilkan zigot R besar R kecil yang nantinya akan membentuk biji ya, yang akhirnya akan tumbuh menjadi bunga anggrek berwarna ungu semuanya. Nah, kemudian dibiarkan generasi 1, keturunan 1, F1 dibiarkan menyerbuk sendiri. Nah, berarti ini langsung dibuat apa? Papan catur. F1 disilangkan dengan F1. Misalkan ini F1 untuk yang pejantan, ini F1 yang betina, ovum ya. Gametnya kan berarti ada dua macam, R besar, R kecil. Ini juga ada R besar, ada R kecil, jadi pemisahan alel, nggak bersatu lagi. Nah, maksudnya apa nih? Ini kalau serbuk sari kan banyak sekali, ada yang membawa R besar, ada yang membawa R kecil. Maksudnya ada yang membawa warna ungu, ada yang membawa warna putih. Nah, sel telur itu kan yang muncul satu, mungkin membawa R besar atau warna ungu, mungkin muncul R kecil atau membawa warna putih. Nah, kemudian penyilangan, penyerbukan, kemungkinan misalkan ya, sel telur yang muncul R besar, serbuk sari yang membuahi R besar, jadilah apa? R besar, fenotipnya warna ungu, ya enggak? Kemungkinan sel telur R besar dibuahi oleh serbuk sari yang membawa R kecil, jadi R besar R kecil, fenotipnya juga ungu karena R besar adalah yang dominan, ungu. Kemungkinan yang ketiga ini, sel telur R kecil dibuahi oleh serbuk sari R besar R kecil, R harus, huruf besar harus ditulis dulu. Nah, ya kemungkinan yang terakhir, sel telur muncul R kecil diserbuki oleh serbuk sari R kecil menjadi R kecil resesif ya, putih. Oke. Yang ditanyakan adalah fenotipnya kan. Fenotip punya rasio berapa? 3 dibanding 1. Yang mana nih? 1, 2, 3 warna ungu fenotip, putihnya 1. Nah, karena di soal yang disoroti fenotipnya tadi ditanyakan berapa kemungkinan anggrek bulan yang warna ungu ya, berapa persen? Kalau yang F2 itu yang tumbuh itu 12 tanaman anggrek, kemungkinan yang bunga warna ungu berapa, ya kan? Ungu di situ punya rasio 3 kan, 3 dibanding 1, fenotip 3 dibanding 1. Yang ungu punya warna bunga punya berapa? 3, putih 1. Kalau ditanyakan misalkan ya, yang tumbuh ada 12 tanaman anggrek, berarti ya nanti yang muncul warna ungu berapa? Nah, berarti ungu kan 3 rasionya nih ya, 3 per 4 dari mana? 1, 2, 3, 4. 3 dari mana? Yang warna ungu. Karena permintaannya soal berapa kemungkinan jumlah tanaman bila F2 itu ada tumbuh 12 tanaman, berapa jumlah tanaman yang berbunga ungu? Berarti ya ungu kan 3 dibagi 4, dari ini saya ulang 1, 2, 3, 4 per 4 ya, dikalikan jumlah tanaman yang tumbuh ada 12 ya, berarti 12 seret tinggal 3 ya, 3 kali 3 9. Jadi pada keturunan kedua kemungkinan yang menghasilkan 9 tanaman anggrek bulan warna ungu ya. Jadi saya ulangi, jadi pada keturunan kedua F2 kemungkinan menghasilkan 9 tanaman anggrek bulan berwarna ungu. Paham ya? Itu
materi tentang monohibrid. Mudah-mudahan bermanfaat kalian dalam memahami materi tentang monohibrid. Sekian, sampai jumpa pada video berikutnya tentang dihibrid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.